الحمد لله الذي جعل رياض جنته للسالكين طريق سعي بدهاته ومضرات للمتقين المخلصين من عباده. الصلاة والسلام على من كان الاستغفار والأذكار من أوراده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما فعل الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد يا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat ini insyaallah kita semua di dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selaku khotib henti-hentinya, saya akan selalu berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada kita semua umumnya untuk selalu dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah, mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak cukup hanya mengerjakan perintah-perintah Allah. Takwa juga harus dibarengi dengan wajibinabi nawahi, menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang olehnya. Itulah hakikat takwa. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tanpa rasa kita telah berada di hari ke-18 daripada hari bulan suci Ramadan. Bulan yang kita nanti, bulan bahkan kita minta berdoa sudah dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diizinkan oleh Allah untuk sampai kepada bulan suci Ramadan, bahkan 18 hari telah kita lalui. Timbul pertanyaan, kenapa kita berharap minta berdoa agar disampaikan pada bulan suci ini? Perlu diketahui hadirin, di dalam kitab Nafahatul Ramadhaniyah karangan Al-Allamah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, di situ dikatakan idza salimatis sanah, hebatnya bulan suci Ramadan. Selamat kita di dalam bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan selamatkan kita selama 1 tahun penuh. Bahkan di dalam kitab namanya kitab Nubalul Hadis karangan Al-Imam Abdurrahman bin Kamaluddin As-Suyuti, di situ ada hadis tentang keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man shoma yawman min Ramadan," siapa orang yang dia berpuasa 1 hari di dalam bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, maka dengan sebab puasanya yang 1 hari tersebut, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tidak sampai di situ, hadis ini dilanjutkan oleh Nabi. Nabi katakan, "Faidah tamma Ramadana," sempurna orang tersebut berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, la yustabdul ila aulil akhir, Allah tidak catat untuknya dosa selama 1 tahun penuh. Ramadan adalah kunci kesuksesan selama 1 tahun. Ramadan adalah kunci kebahagiaan selama 1 tahun. Kalau kita kepengen sukses, kepengen bahagia, kepengen Allah selamatkan kita selama 1 tahun, maka berusaha, mujahadah, sungguh-sungguh di dalam bulan suci Ramadan.
Bahkan di akhir daripada sambungan ini hadis Nabi katakan, "Fa'in mata meninggal dunia qabla Ramadan akhir." Orang yang berpuasa ini meninggal dunia sebelum dia berjumpa dengan Ramadan selanjutnya, jaa yaumal qiyamah, orang yang berpuasa ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, walaisa alaihi dzanbun, dengan sebab puasanya itu dia akan bangkit di hadapan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Oleh karena itu kita minta berdoa agar kita disampaikan pada bulan suci ini. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalul rahmah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 daripada bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu rahmat seluas-luasnya. Wa awsatuhu maghfirah, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan dari tanggal 20 sampai dengan selesai daripada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan pembebasan dari api neraka Allah. Hebatnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu telah pantas jelas kita pinta, kita tunggu kehadiran bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, tidak ada hari kecuali hanya hari-hari yang ada di dalam bulan suci Ramadan tidurnya seseorang dihitung ibadah oleh Allah. Tidak ada hari selain hanya kecuali hari-hari yang berada di dalam bulan suci Ramadan diamnya seseorang dihitung tasbih. Nabi katakan, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wasumtuhu tasbih, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Nabi katakan, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah akan berikan dia pahala seperti dia melakukan amalan-amalan wajib di bulan-bulan yang lain. Barang siapa ada orang yang melakukan amalan-amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan seperti dia mengerjakan 70 amalan wajib pada bulan-bulan yang lain. Inilah hebatnya bulan suci Ramadan. Wa du'a'uhu mustajab, doa-doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhunubuhu maghfurun, dan dosa-dosa yang melekat di tubuh orang yang berpuasa akan berguguran dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantas jelas kita mengharap kehadiran bulan suci Ramadan. Ada kisah nyata di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Nalibari, dan diceritakan ulang di dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Al-Habib Ali bin Hasan Bahrud. Dulu ada seseorang laki-laki yang mempunyai nama Muhammad, akan tetapi jauh sifatnya daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Ini laki-laki yang nakal, laki-laki yang mungkin dikatakan laki-laki preman, nakal, maksiat. Subhanallah, tidak cerita datang Ramadan, dia tahu bahwa saya sudah masuk bulan suci Ramadan, maka lelaki yang bernama Muhammad, lelaki yang nakal, preman, orang yang berjati, dia mandi, dia bersihkan tubuhnya. Lalu setelah selesai daripada mandinya, dia pakai pakaian yang paling mewah yang dia punya, dia pakai minyak wangi, dan dia pergi ke masjid. Tujuannya tidak lain untuk memuliakan bulan suci Ramadan
dia tahu Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, dia tahu Ramadan adalah bulan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk dia bertobat kepada Allah. Bahkan di dalam kitab tersebut dikatakan Muhammad ini orang yang tidak pernah sholat, akan tetapi subhanallah masuk bulan suci Ramadan, sholat 5 waktu dia kerjakan, bahkan sholat-sholat yang dia tinggalkan di luar bulan suci Ramadan semaksimal mungkin dia tolong, dia ganti. Sehingga cerita Ma'asyiral hadirin muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meninggal dunia Muhammad ini. Apa yang terjadi? Seorang ulama besar bermimpi berjumpa dengan Muhammad. Mimpinya aneh. Muhammad dia jumpai, Muhammad ini sedang berada di istana yang sangat megah, istana yang mewah, sedang dilayani bidadari-bidadari. Ulama ini bertanya, ya Muhammad, masa Allah beri Muhammad, apa yang telah Allah lakukan atasmu? Muhammad, balasan apa yang telah Allah berikan kepadamu? Muhammad ini menjawab, demi Allah, dengan sebab aku memuliakan dan memanfaatkan bulan suci Ramadan, Allah ridho dan Allah ampunkan segala khilaf dan salah. Masyaallah hadis ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan. Tinggal beberapa hari lagi, 13 hari lagi Ramadan akan berlalu. 13 hari lagi Ramadan akan melewati kita. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam celaka. Orang-orang yang andai kata dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, adraka Ramadan, falam yughfarlah, akan tetapi dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah bahwa mahrum, maka orang ini adalah orang yang celaka. Hadirin sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa yang besar adalah orang yang lalai dengan Ramadan. Dosa yang besar adalah orang yang maksiat di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan bahayanya orang yang dianggap dan dicap sebagai musuh Ramadan. Dikatakan nanti semua umat Nabi Muhammad dipastikan akan masuk ke dalam surga, karena Nabi berkata, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang ada di dalam hatinya keimanan, maka dipastikan akan masuk ke dalam surga oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada cerita, pada saat makhluk ada yang digiring ke surga, ada juga yang akan digiring masuk ke dalam neraka. Di barisan orang yang digiring untuk masuk ke dalam neraka, ada orang yang terbelenggu kaki dan tangannya. Setiap langkah dia menuju neraka disiksa oleh neraka. Dia merintih, berteriak, wahai Muhammad, ya Rasulullah, berikan aku syafaat, tolong aku. Akhirnya dengan teriakannya ini lagi menjumpai dia. Nabi bertanya, siapa engkau? Akhirnya orang ini menjawab, ya Muhammad, aku ini umatmu, berikan aku syafaat. Yang lain sudah engkau tolong, yang lain sudah engkau berikan syafaat, tinggal aku yang belum mau berikan syafaat. Akhirnya Nabi ini mengangkat kedua tangan untuk memberikan doa agar orang ini mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Malaikat yang mengumpul ini orang berkata, jangan Muhammad, jangan kau doakan ini orang, jangan kau tolong ini orang, karena ini orang sudah dicap musuh bulan suci Ramadan. Ramadan datang, orang lain berbondong-bondong bertaubat, orang lain berbondong-bondong untuk baik. Ini orang betul-betul menjadi orang yang paling jahat di dalam bulan suci Ramadan, sehingga ini orang dicap musuh bulan suci Ramadan. Akhirnya yang awalnya Nabi mengangkat tangan untuk berdoa agar orang ini mendapatkan syafaat, akhirnya Nabi berkata, maaf, aku tidak bisa memberikan syafaat untuk orang yang sudah dicap musuh bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, masyarakat kita tinggal pilih
Apakah kita mau menjadi orang yang seperti diceritakan di awal, awalnya penuh dengan dosa, berhubungan dengan dosa, tapi dengan adanya Ramadan dia manfaatkan bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin sehingga Allah redha dan Allah ampunkan dosanya. Tapi ada cerita yang kedua, acuh tak acuh dengan Ramadan, biasa saja. Kita bisa melihat Ramadan ini adalah bulan yang hebat, bulan yang dahsyat. Ada dorongan tersendiri di dalam hati seseorang untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan. Kita semua bisa menyaksikan di luar bulan suci Ramadan sepi masjid, sepi mushola. Masuk bulan suci Ramadan, subhanallah, kita bisa saksikan orang-orang yang jarang masuk mushola, masuk masjid, dalam bulan suci Ramadan dia berani melangkahkan kakinya untuk masuk ke mushola, untuk masuk ke masjid. Karena kenapa? Bulan suci Ramadan adalah bulan yang hati-hati orang Islam akan Allah berikan dorongan untuk berbuat kebaikan. Lalu bagaimana dengan orang yang acuh tak acuh, orang yang biasa saja, bahkan menganggap remeh bulan suci Ramadan? Hati-hati, ditakutkan ini orang akan celaka di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan di bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari apa yang disampaikan, semoga kita berdoa, semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita dikategori oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang sukses, selamat di dalam melewati bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai daripada maksiat di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin dzikri hakim wa sab'il alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fi sa'atin muslimin wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma liman ja'ala bil wasafa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maqasalat ayyul biha wa qawlul biha. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala al-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa kana bi malaikatihi kursihi wa qala ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadamu bil haqq wa kanu ya'diluna sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal hajat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wal mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wal mujahidin wa fi Iran wa fi Irak wa fi Oman wa fi Yaman wa fi India wa fi kulli makan khususan fi baladina Indonesia hada ya Allah. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassa wa an sa'ir biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.